Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di media tutorial. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Beri dukungan kami dengan cara subscribe agar kami bisa berkembang dan dapat memberikan banyak informasi ilmu lainnya. Semoga dapat bermanfaat. Alangkah baiknya kita pahami dulu pengertian dari e-value itu. E-value merupakan atau umumnya digunakan dalam kombinasi if right, left, dan mid karena dia akan membaca hanya sebagian karakter dari data acuan yang berupa angka. Jadi penggunaan if-value ini dia biasanya atau umumnya digunakan apabila if-nya itu kolaborasi atau gabungan antara if right, left, mid. Ya, karena dalam if right, left, dan mid itu kita kan mengambil bagiannya nggak keseluruhan, beberapa karakter dari bagian itu. Jadi itu akan dibaca berupa teks, jadi bukan berupa angka. Jadi kita perlu tambahan rumus, yaitu rumus value untuk membacanya sebagai data yang berupa angka. Namun menurut saya ada cara lain apabila kita tidak ingin menggunakan e-value, yaitu cara yang lebih mudah dengan menggunakan tanda kutip, baik itu bagian karakter yang berupa angka maupun yang berupa teks, contohnya 100 ini. Namun apabila teman-teman balik lagi ke part yang satu, dimana kita mengetahui bahwa kalau karakter yang berupa angka kan itu tidak menggunakan tanda kutip. Namun pada kesempatan kali ini apabila menggunakan rumusan gabungan antara if right, kita menggunakan mengambil karakter berupa angka, maka kita wajib menggunakan tanda kutip apabila kita tidak ingin menggunakan rumus if value. Jadi kita perlu menggunakan rumus if right, misalkan ya if right saja kalau kita mengambil berupa angka. Namun apabila kita menggunakan if value, berarti kita apabila kita mengambil karakter yang berupa angka itu, kita ya wajib menggunakan 3 rumus jadinya. If right plus, kan pertama rumus if, kemudian right, kemudian value. Jadi gabungan antara 3 rumus itu dalam satu rusun, yaitu if gitu. Ya, nanti kita akan pelajari, dan mana yang menurut teman-teman lebih mudah itu bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan. Ya, di sini ada sebuah contoh yang menggunakan if value. Ini ya, menggunakan if value. Jadi di sini ada 3 rumus, if, value, dan right. Ya, apabila kita ingin mengambil acuannya ini, karakternya ini berupa angka. Nah, dia tidak menggunakan tanda kutip karena di sini menggunakan if value. Namun yang tidak menggunakan if value di sini hanya 2 rumus, if dan right. Dia menggunakan tanda kutip walaupun kita mengambil karakter yang berupa angka. Perbedaannya di sini. Oke, langsung saja kita pada pembahasan soal if value. Apabila teman-teman mengikuti part yang sebelumnya, part 2, yaitu dimana ada soal if right, left, dan mid. Apabila teman-teman ada yang bisa mengerjakan bagian ini, berarti teman-teman tidak perlu mengikuti bagian if value ini. Teman-teman bisa langsung men-skipnya ke bagian if error. Oke. Di sini ada jenis kelamin. Ini saya buat 2 karena yang satu nanti akan menggunakan if value. Yang ini kita bikin warnanya agak berbeda biar mempermudah. Kayak merah. Ini kita menggunakan if value. Ya, dan yang ini kita menggunakan tidak menggunakan if value namun menggunakan cara lainnya. Oke. Ini kita hapus saja dulu.
Sebelum kita mengerjakan, kita cermati ketentuannya. Untuk jenis kelamin, mengambil satu karakter terakhir pada nib. Ini nibnya, kita berarti mengambil satu karakter terakhir, berarti kita menggunakan rumus kolaborasi antara if dan right. Jadi if right. Jika satu maka laki-laki, maka di sini, dan jika dua maka perempuan ini dua, harusnya perempuan, dan di sini satu maka ini harusnya laki-laki. Kita menggunakan ini if value sama dengan if buka kurung value buka kurung lagi, kita aktifkan fungsi value, kemudian kita aktifkan fungsi right, kemudian buka kurung lagi. Untuk teksnya kita ambil ini 6 chartnya, kita ambil satu angka terakhir, kemudian tutup kurung untuk menutup fungsi right, dan tutup kurung lagi untuk menutup fungsi value. Apabila sama dengan 1 maka laki-laki. Tanda kutip, karena ini hanya ada 2 ketentuan, maka kita langsung ke bagian false-nya. Selain itu perempuan, tanda kutip. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan rumus kolaborasi antara if, value, dan right. Jadi ada 3 komponen rumus di sini. Coba kita lihat 2 perempuan, ini 1 laki-laki, maka sesuai. Oke. Ini tadi kita menggunakan if value, dan ini kita tidak menggunakan if value. Sama dengan if buka kurung, ini langsung ke right, buka kurung lagi, teksnya kita mengambil dari sini, kemudian kita mengambil sebanyak 1 karakter, tutup kurung untuk menutup fungsi right, sama dengan jika 1, tadi kan kita tidak menggunakan tanda kutip ya, karena ini angka, karena kita menggunakan if value. Kalau yang sebelumnya nih yang warna pink ini, dan yang ini kita tidak menggunakan if value, maka kita wajib menggunakan tanda kutip, baik itu berupa angka maupun berupa teks. 1 untuk yang bernilai benarnya laki-laki, dan yang bernilai salahnya perempuan. Oke, tutup kurung, enter. Maka hasilnya sama. Hanya perbedaannya dari ini, coba saya copy agar lebih mempermudah. Copy. Coba kita di sini ya. Kita copy dulu. Kita copy. Oke. Dan yang ini kita copy untuk melihat perbedaannya. Coba kita lihat perbedaannya di sini. Di sini terdapat perbedaan yang menggunakan rumus value dan yang tidak menggunakan rumus value, yaitu hanya tanda kutipnya saja. Kalau misalkan menurut teman-teman, oh saya lebih mudah menggunakan rumus right, if right dengan tidak menggunakan kolaborasi value, ya silahkan. Namun apabila teman-teman yang bingung karena sudah masuk ke dalam
otak kita bahwa kalau misalkan yang berupa angka itu tidak menggunakan tanda kutip, ya silahkan, berarti Anda harus menambahkan rumus value. Oke, kita langsung ke berikutnya, yaitu ini ya. Nah, untuk status, mengambil karakter kelima sebanyak 3 digit pada NIP. Yang tadi NIP ya. Ini kita ingin saja deh biar gampang mengrollnya. Nih, kita bekukan. Nah, cara ini untuk mempermudah mengrollnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ke bagian status. Tadi kita mengambil 5 karakter sebanyak 3 digit, berarti kita menggunakan rumus kolaborasi antara if dan meet. Di sini kita mengambil 5 sebanyak 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ya KRS. Ya. Jika KRS maka karyawan swasta, jika MHS maka mahasiswa, dan jika PLR maka pelajar. Oke. Ini kita menggunakan rumus ini ya, rumus bukan value. Sama dengan if, buka kurung, kita menggunakan rumus meet, buka kurung lagi, teksnya ini kita klik, kemudian titik koma, star 6-nya kita mengambil karakter kelima, berarti dari 5. Kemudian 6 chartnya kita mengambil sebanyak 3, kemudian tutup kurung, sama dengan tanda kutip jika KRS maka karyawan swasta. Karena ini dia menggunakan lebih dari 2 kriteria, maka kita menggunakan 2 if. Lihatnya di sini, karena ini terlalu panjang, kita ulang lagi rumusnya. If, buka kurung, meet, teksnya kita klik bagian ini, kemudian kita mulai dari karakter kelima sebanyak 3, tutup kurung, apabila MHS maka mahasiswa. Dan kita langsung ke bagian false-nya, selain itu pelajar. Karena menggunakan 2 if, kita menggunakan 2 tutup kurung. Oh, ini tanda kutipnya kurang. Oke. Kita cek. Karyawan swasta ini KRS, pelajar PLR, mahasiswa MHS. Oke, yang berikutnya kita mengerjakan soal program. Dalam ketentuan program ini, mengambil 1 karakter pertama pada NIP. 1 karakter pertama berarti menggunakan kolaborasi antara if dengan left. Jika 7 maka programming. Nih ya, jika 7 maka programming. Jika 8 maka Microsoft Office, dan jika 9 desain grafis. 9 desain grafis. Oke, berarti ini kita coba menggunakan e-value ya. Karena dia karakternya angka. Terserah mau menggunakan e-value atau
menggunakan yang bukan value. Coba kita menggunakan if value. If buka kurung value buka kurung lagi left buka kurung lagi, teksnya ini kita mengambil sebanyak program satu karakter, mengambil satu karakter sama dengan jika 7 maka web programming karena ini ada 3 ketentuan, maka kita menggunakan 2 if value kemudian left, kemudian teksnya kita klik bagian ini, kemudian num chartnya kita mau mengambil satu karakter, kemudian tutup kurung sama dengan jika 8 maka Microsoft Office. Selain itu desain grafis. Tutup kurung 2. Ini di sini harus ada 2 tutup kurung karena menutup fungsi left dan fungsi value. Ini juga. Dah, kemudian enter. Oh, ini ketinggalan tanda kutipnya. Oke. Seperti itu caranya. Ini desain grafis karena dia karakter pertamanya 9 desain grafis, karakter pertamanya 7 web programming, dan karakter pertamanya 8 Microsoft Office. Sesuai. Oke. Demikianlah untuk if value. Yang berikutnya kita akan beralih ke if error. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas if part 3, yaitu if error. Oke, pada bagian sebelumnya setelah dibahas if value, kita beralih ke if error. Di sini ada jenis-jenis if error, di antaranya ada 7 jenis. Di sini ada pagar div garis miring O, itu pengertiannya dibagi oleh angka 0. Sebabnya itu karena ada kesalahan sel pembagi tidak memiliki nilai atau 0. Kemudian ada kode NA, yaitu tidak ada, nilainya tidak ada. Sebabnya sel yang dicari pada tabel lookup tidak tersedia. Kemudian ada kode yang berikutnya, ada name tanda tanya. Formula tidak ditemukan atau kesalahan dalam pengetikan formula. Yang keempat ada null, kesalahan alamat sel, yaitu sebabnya karena adanya kesalahan penulisan alamat sel atau tidak sesuai karena tidak bisa dijumlahkan gitu. Yang berikutnya ada 6, kesalahan dalam penulisan angka. Itu biasanya terjadi karena rumus perhitungan tanggal. Jadi kalau kita menghitung tanggal ke tanggal umumnya tidak bisa karena tanggal tidak bisa dihitung gitu. Kemudian referensi salah, atau kita
ingin menjumlahkan dari adanya referensi, namun referensinya salah referensi, bukan berupa angka misalkan, atau referensinya telah dihapus, jadi akan muncul kode error yaitu ref. Kemudian yang terakhir itu ada value. Pengertiannya tipe data salah, sebabnya penggunaan tipe data yang salah pada suatu formula. Ini ada sistematika penulisan rumus dari if error value tanda kutip 2 value if error. Maksudnya apa sih? Jadi gambarannya tuh seperti ini. Jadi gambarannya tuh seperti ini. Ini kita buat besar. Nah, oke. Di sini ada latihan pengenalan if error. Ya, yang pertama ada div garis miring O. Ini salah. Tadi div garis miring O itu pengertiannya dibagi oleh angka 0 kan ya. Ini error. Coba kita lihat penulisannya E20 dibagi angka 0. Ini kan E20. 25 dibagi 0 tidak bisa, jadinya salah. Ya kan, jadinya salah. Dia akan tertera seperti ini. Namun apabila kita tidak menginginkan kode ini, kayaknya jelek banget nih. Jadi kita bisa ganti ke if error dengan kata-kata yang kita inginkan. Misalnya kayak gini. Kita lihat sistematika penulisannya. Sama dengan kita copy saja ini rumusnya kan salah ya, ini copy sebentar, ini copy, coba kita bikin di sini. Nah, di sini kita tambahkan if error buka kurung, kita ikuti ini value-nya, ini kan value-nya sudah, kemudian if error-nya, kata-kata yang kita ingin cantumkan yaitu misalkan salah pembagi misalkan gitu, kemudian tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi bukan tertera div garis miring O lagi, 0 lagi, jadi sudah tertera salah pembagi. Seperti itu. Kemudian yang ini name, salah pengetikan formula. Coba kita lihat. Nah, sini kan seharusnya if ya, tapi dia malah if, i-nya double. Jadi ini salah pengetikan formula, seharusnya if, ya kan? Nah, ini kita bisa copy saja. Misalkan di sini kita buat salah pengetikan formula, salah pengetikan gitu ya. Kalau kan ini udah bebek. If error nah, kita ingin buat if errornya yaitu tadi salah ngetik gitu, salah ngetik, ngetik. Nah, maka akan tertulis salah ngetik. Kan tadi rumusnya ini ya, karena if-nya double. Nah, name. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang null. Null itu kesalahan alamat sel. Coba kita cek.
terdapat spasi. Oh, ini nih. Penjumlahan antara E22 dan dengan G22 terdapat spasi. E22 dengan G22 terdapat spasi. Seharusnya ini tidak boleh terdapat spasi. Seharusnya kan seperti ini. Ini kan, ya, coba kita betulkan. Ini kan seharusnya seperti ini ya. Nah, 12. 10 ditambah 4 sama dengan 12. Karena tadi di sini terdapat spasi, maka akan error. Coba kita kasih spasi lagi. Nah, 0. Coba kita menggunakan rumus yang benar. Maka akan berubah 12. Jadi seperti itu. Dan untuk value bukan tipe angka. Jadi pengertiannya tipe data salah. Jadi penggunaan tipe data yang salah pada suatu formula. Coba kita cek ini mengapa value. Karena E23 ditambah F23. Oh, karena ini ayam ditambah bebek. Nggak bisa dijumlahkan. Jadi dia value. Nah, coba kita betulkan. Kita copy saja rumusnya. Kita copy, kita buat di sini. Nah, ini kita edit. Ya, coba ini ayamnya itu kita ganti angka 2 dan bebeknya kita ganti angka 2. Enter. Nah, maka di sini akan terdapat 4 dan di sini 4 ya. Jadi benar. Ya. Terima kasih. Sekianlah penjelasan dari if error. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila video ini dapat membantu, silahkan tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua.